Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, kapanpun kalian lagi dengerin atau nonton video ini. Oke, jadi kita lanjut ini ke bab berikutnya, itu bab 3, yaitu mengenai fungsi dan relasi, atau bisa dibilang relasi dan fungsi ya, karena kita akan pelajari relasinya terlebih dahulu, baru fungsinya. Oke, kita langsung mulai saja mengenai relasi. Oke, jadi relasi, apa sih namanya relasi itu? Kita kan sering-sering ngomong, oh ada relasi nih. Relasi itu kalau sederhana bisa dibilang adanya hubungan. Jadi secara sederhana dapat diartikan sebagai hubungan, di mana hubungan ini kalau dalam matematika tuh antara daerah asal dan juga daerah kawannya. Ya, dalam matematika ya, jadi relasi itu hubungan antara siapa? Antara daerah asal dan daerah kawan. Nah, sedangkan fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan dari daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Jadi nanti kita ada belajar tentang fungsi, di mana fungsi itu dia antara daerah asal dengan daerah awan tuh punya pasangan tepat satu. Jadi hubungan cuma ada satu hubungan saja. Setiap relasi belum tentu fungsi, tapi fungsi sudah pasti relasi. Oke, dipahami nih, kenapa setiap relasi itu belum tentu fungsi, tapi fungsi kenapa relasi? Karena intinya relasi itu adalah hubungan antara daerah asal dan daerah kawan. Tapi fungsi itu hanya adalah uh, hubungan antara daerah asal dan daerah kawan yang tepat satu. Jadi kalau dia tepat satu baru dia fungsi, tapi kalau dia tepat satu dia tetap namanya relasi. Selama itu adanya hubungan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Ini kan cuma bahasa-bahasa matematika yang tentu kalian harus tahu dulu, dan untuk lebih memahaminya kita lihat contohnya. Nah, ini relasi dan bukan fungsi. Ada relasi dan fungsi dan ada relasi dan fungsi. Nah, tadi kita udah bilang tentang daerah asal. Nah, daerah asal tuh namanya domain. Jadi domain ini adalah daerah asal. Dicatat ya, domain ini daerah asal. Oke, tulis asal ya, daerah asal. Oke, jadi domain itu adalah daerah asal, yang mana seluruh anggota dari himpunan daerah asal. Jadi ini namanya domain. Seluruh anggota dari daerah asal. Daerah asal itu yang di depan. Biasanya ya. Kemudian ada namanya kodomain. Nah, kodomain adalah seluruh anggota dari himpunan daerah kawan. Jadi anggota yang di daerah kawan. Kemudian namanya range. Range itu daerah hasil dari himpunan daerah asal yang dipasangkan dengan daerah kawan. Jadi range ini, nah kalau kodomain ini kan semua anggotanya, sedangkan range ini adalah hasilnya saja yang punya pasangan. Jadi kalau di sini contohnya, range-nya itu adalah B1, B3, dan B4. Kenapa B2 bukan? Karena B2 tidak punya pasangan. Nah, hasil dari himpunan daerah asal yang dipasangkan. Nah, di sini ada kata kuncinya dipasangkan. Jadi kan ini kan nggak yang dipasangkan ya, jadi B2 bukan range-nya atau bukan daerah hasilnya. Oke. Nah, ini disebut relasi. Kenapa? Karena ada hubungan antara A dengan B yang disimbolkan dengan F. Nah, F ini adalah hubungan antara A ke B. A1 daerah asalnya, B1 daerah hasilnya. A2 daerah asalnya, B3 daerah hasilnya. A3 daerah asalnya, B1 dan B4 adalah daerah hasilnya. Ya. Kenapa daerah hasil? Karena dia punya pasangan. Sedangkan yang kalau keseluruhan ini namanya baru kodomain atau daerah kawannya. Tapi saat dia sudah punya pasangan, dia namanya daerah hasil atau range. Nah, ini disebut relasi dan bukan fungsi karena ada A atau daerah asal itu yang pasangannya tidak tepat satu, tapi dia punya dua pasangan. Ini bukan fungsi. Nah, untuk jelasnya masalah fungsi, kita akan mempelajarinya di pertemuan berikutnya ya. Jadi, Ibu kasih contoh dari gambarnya saja. Nah, ini juga dia itu relasi. Kenapa? Karena ada hubungan antara A1 dan B1, A2 dengan B3. Nah, tapi dia kenapa bukan fungsi? Karena si A3 ini tidak punya
pasangan. Jadi dia setiap daerah asal itu harus punya pasangan tepat satu, baru namanya fungsi. Nah, ini tuh relasi dan fungsi. Jadi di sini A1 punya pasangan tepat 1 B1, A2 punya pasangan tepat 1 B3, A3 punya pasangan tepat 1 B4. Ini baru namanya fungsi karena daerah asal si A ini punya pasangan tepat 1. Ya, meskipun di B ada yang tidak punya pasangan, nggak masalah, tetap namanya fungsi. Oke, bisa paham ya? Nah, ini diingat apa itu domain, apa itu kodomain, apa itu range. Dan bedakan antara kodomain dan juga range. Ya, kodomain itu adalah seluruh anggota daerah kawannya. Kalau range hanya hasilnya saja, berarti yang punya pasangan. Bisa paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, relasi ini dapat digambarkan atau dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah. Nah, jadi diagram panahnya kayak gini namanya diagram panah. Ada himpunan A, ada himpunan B. Disesuaikan dengan soalnya. Nah, di sini ditunjukkan himpunan A itu nama anak, himpunan B itu olahraga yang disukai. Nah, berarti ini relasinya. Kan hubungannya apa? Hubungannya itu adalah olahraga yang disukai. Jadi, Dewi suka olahraga voli. Dewi daerah asalnya, suka olahraga ini relasinya, kemudian voli ini daerah hasilnya atau anggota daerah hasilnya. Itu juga Hasan. Dia suka juga voli, berarti Hasan ini adalah daerah asalnya, kemudian suka olahraga adalah relasinya dan voli adalah daerah hasilnya. Ini cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Jadi ada diagramnya, ini nama diagramnya. Kemudian dia dipanah atau diberikan garis sesuai dengan hubungannya. Ahmad sukanya badminton, Yusuf sukanya badminton, kayak gitu. Ya, ini nama diagram panah. Bisa paham ya? Nah, cara kedua dengan diagram Kartesius. Nah, Kartesius ini kita pelajari ya di bab sebelumnya, koordinat Kartesius. Jadi, dia dibikin dalam bentuk garis Kartesius. Tapi di sini nggak pakai X, Y, ya, dia pakai sesuai dengan himpunannya. Himpunan A ini nama anaknya kayak tadi, kemudian himpunan B ini adalah olahraga yang disukai. Nah, sekarang kita menggunakan titiknya. Titiknya dihubungkan sesuai dengan relasinya. Jadi Dewi suka olahraga voli, di sini dia titiknya. Hasan suka olahraga voli, di sini titiknya. Dari titik ini kita bisa lihat, oh si Hasan sukanya voli. Sekarang kita pengen tahu nih, kalau Ahmad sukanya apa? Oh ini Ahmad, kita lihat titiknya dari diagram Kartesiusnya. Oh dia sukanya badminton, kayak gitu. Jadi diagram panah, yang sekarang diagram Kartesius. Yang ketiga ada pasangan berurutan, jadi dibuat dalam bentuk himpunan pakai kurung kurawal, kemudian dia di dalam kurung ini dibuat dengan pasangannya. Jadi Dewi suka olahraga voli dalam kurung, koma Hasan suka olahraga voli dalam kurung. Ini namanya pasangan berurutan. Jadi maka berpasangan dan diurutkan sesuai dengan yang ini namanya yang depan, kemudian belakangnya olahraga yang disukai. Oke, bisa paham ada 3, diagram panah, diagram Kartesius, dan juga pasangan berurutan. Oke, kita punya soal. Setelah kita tahu kalau relasi itu adalah hubungan, coba perhatikan soal ini. Diketahui himpunan A, ada Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Dan himpunan B, Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Relasi dari A ke B. Sekarang kalian cari. A itu berarti daerah asalnya. Asalnya Jakarta. Jakarta. Kita lihat pilihannya. Jakarta ibu kota dari Indonesia. Oh, iya benar relasinya. Bangkok negara dari Jepang. Oh, bukan. Salah berarti ini nggak sesuai. Atau Bangkok negara dari Thailand. Bukan kan? Negaranya yang Thailand. Kemudian Jakarta asal dari Indonesia. Asalnya dari Indonesia. Bukan, kurang tepat kan? Kemudian Jakarta kampung dari Indonesia. Bukan juga.
Nah, di sini kita lihat apa sih relasi yang tepat atau dari sini deh Tokyo, kampung dari Jepang. Bukan kampungnya. Jadi yang benar yang mana? Coba perhatikan yang Ibu kasih keterangannya. Oke, kalau sudah tahu jawabannya kita bahas di grup WA. Nanti kalau masih ada yang bingung, tanyakan. Ini salah satu contoh soalnya, biar kita tahu gimana sih relasinya itu, berarti hubungannya. Kita lihat dari daerah asal, apa hubungannya dengan daerah hasilnya. Bisa ya? Jawabannya apa? Nanti kita bahas di grup WA. Oke, kita lanjut ya di soal kedua ini. Ini masih latihan soal juga. Kalian harus coba kerjain sendiri, tapi Ibu akan beri sedikit penjelasan. Jadi sama seperti yang tadi. Kalau cari apa sih relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B atau dari daerah asal A ini dengan daerah kawan B. Kan lihat satu relasinya apa dengan satu, kemudian dua relasinya apa dengan 4. Nah, satu kalian pasti bisa menemukan apa sih jawabannya. Kalian pilih lebih dari, atau dia 2 kali dari, atau kuadrat dari, itu mungkin akar dari. Jadi kalian coba satu-satu. Misalnya nih 1 lebih dari 1, oh bukan, jadi kalian pilih yang lain. Oke, masih ada 2 soal lagi. Oke, di soal ketiga ini diketahui P, jadi himpunan P 2, 4, dan 6 anggotanya, kemudian Q 2 dan 3. Himpunan pasangan berurutan dari P ke Q yang menyatakan kelipatan dari. Jadi hubungan antara P dan Q ini sudah diketahui, yaitu kelipatan dari. Sekarang kalian harus menghubungkannya. Jadi misalkan nih, yang mana kelipatan kayak ini 2 dan 2. 2 kelipatan 2, oh masih mungkin. Kemudian 4 dan 2. 4 adalah kelipatan dari 2. Betul juga. Kalian pilih yang mana jawabannya yang paling tepat. Ya. Kemudian yang terakhir soal keempat, diketahui himpunan K 2, 3, 4, 5 dan L 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Jika ditentukan pasangan berurutannya, nah ini kebalik, sekarang diketahui pasangan berurutannya. Kalian disuruh mencari relasinya apa? Pasangan itu 2 dengan 4, 3 dengan 6. 4 dengan 8. Jadi kalian pakai cara yang seperti nomor 2 sekarang. 2 itu 2 kali dari 4. Oh, bukan. Berarti cari yang lain. Apakah 2 akar dari 4? Mungkin. Kita coba lagi. 3 akar dari 6. Bukan. Jadi kalian harus mencoba mencari relasi yang tepat dari pilihannya. Atau kalian bisa coba langsung sendiri. 2 kali 4 bukan, 2 itu setengah dari 4, oh betul. Coba 3 setengah dari 6, oh masih betul. Kalian harus coba untuk mencari relasi yang tepat untuk keempat pasangan anggota himpunan ini. Ya, kalian pilih jawaban yang benar yang mana. Oke, setelah itu kita bisa diskusikan di grup WA. Jadi selamat belajar, dipelajari semuanya, dicatat apa sih relasi itu. Minggu depan kita akan lanjut ke fungsi. Terima kasih anak-anak.